Halo, kembali lagi dengan saya Mutiara Hoirunisa dari kelas 2A dengan NIM 2151722, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas UTS nomor 2, yaitu aplikasi komputer. Selamat menyaksikan. Karena di sini kita akan menentukan garis singgung persekutuan di dua lingkaran dari yang berbeda, maka kita tidak akan memerlukan grafik dari Kartesius ini. Berarti grafik ini bisa kita hilangkan dengan cara, klik kanan, lalu ada show aksesnya, kita contrengkan, maka akan hilang. Nah, kemudian setelah itu kita harus membuat sebuah 3 slider dulu, yaitu slider pertama untuk R besar, ini di mana R ini untuk jari-jari lingkaran besar, kemudian R kecil yaitu membentuk jari-jari kecil, dan yang ketiga itu bisa kita sebut dengan B atau jarak, di mana jarak itu yaitu jarak antara titik pusat, yaitu titik pusat A dan titik pusat B. Nah, di mana A dan B titik pusat lingkaran besar dan B untuk titik pusat untuk lingkaran kecil. Nah, cara untuk membuat sebuah slidernya yaitu kita ke menu tools yang ke-10, kemudian klik slider, lalu klik saja bebas. Nah, dimana untuk namanya sesuai tadi, yaitu beri nama R besar. Nah, lalu minimalnya 1 dan maksimalnya 10, lalu kita oke. Nah, slider yang kedua yaitu namanya R kecil. Untuk jaraknya kita samain ya, yaitu minimal 1 dan maksimalnya 10. Lalu kita oke. Nah, jaraknya kemudian slider yang ketiga yaitu jarak titik pusat dengan D minimal 1 dan maksimalnya 15. Nah, setelah membuat 3 slider ini, kita sekarang harus membuat jarak antara titik pusat tadi yaitu A dan B, yaitu dengan cara kita buat dulu lalu klik yang dimana aja bebas. Setelah ada titik A-nya, kita ke input, klik atau segmen untuk titiknya, kemudian A, dan ini yang memakai D yang di titiknya, kemudian A yang di slider, lalu kita klik enter dan didapatlah segmen yang di slider, lalu klik enter dan didapatlah segmen F ini ya. Nah, kan tadi segmennya di D. Nah, lalu kita bisa melihat perubahannya ketika ini bertambah semakin panjang dan ketika ini dikurang semakin pendek. Misalnya titik B ini di 10 ya. Nah, untuk label F ini kita bisa hilangkan juga supaya tidak berceceran label dengan cara klik kanan lalu klik show labelnya. Nah, setelah itu segmennya dibuat. Sekarang kita harus membuat sebuah lingkarannya dan titik pusat di A dan titik pusat di B itu dengan cara klik input, kita klik circle. Nah, lalu kita klik circle point radius member. Nah, jadi untuk titiknya di A, untuk jari-jarinya yaitu R besar, lalu kita enter, maka hasilnya seperti ini. Nah, kita coba perubahannya ini seperti apa. Nah, maka bertambah jari-jari lingkarannya bertambah, maka ketika jari-jarinya berkurang, maka lingkarannya juga berkurang. Nah, selanjutnya kita buat lingkaran di titik pusat B dengan cara klik circle, lalu di titik pusatnya yaitu B, dan untuk jari-jarinya yaitu R kecil. Nah, didapat R kecil itu kita lihat
Nah, kita lihat ya perubahannya. Nah, misalkan ini di 2 dan ini di 3. Karena A kita anggap sebagai B lingkaran besarnya. Nah, lalu kita akan menghapus juga labelnya supaya tidak banyak labelnya. Nah, caranya sama aja ya dengan tadi, dengan klik kanan lalu centang pada sel labelnya. Nah, itu juga sama ya. Sekarang kita harus menentukan titik tengah dari garis A ke B, yaitu dengan cara ke tools yang kedua yaitu point, kemudian kita cari midpoint over center. Nah, kemudian klik langsung saja si garisnya, maka didapat titik C. Nah, di mana titik C ini merupakan titik tengah dari segmen AB. Kemudian selanjutnya kita harus membuat lingkaran dengan titik pusat C. Itu sama aja, kita ke tools yang ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita klik kompas, kemudian kita klik titik tengahnya. Setelah titik tengahnya ini A jari-jarinya, nah maka didapatlah lingkarannya, kemudian kita simpan di titik pusat C. Maka lingkaran ini merupakan lingkaran dengan titik pusat C, dan jari-jarinya adalah R ditambah R kecil atau R besar ditambah R kecil. Untuk lingkaran ini kita buat garis titik putus-putus. Klik kanan, kemudian ke colornya kita ubah memakai warna biru. Kemudian ke stylenya kita buat garis putus-putus. Untuk ketebalannya kita bisa buat di 3 aja ya. Nah, untuk line stylenya kita pilih yang garis putus-putus. Nah, maka jadi seperti ini. Nah, untuk sekarang kita harus membuat lingkaran lagi dengan titik di A dan jari-jarinya R ditambah R kecil. Lalu caranya kita tinggal klik input, lalu ketik circle, kemudian pilih ini, lalu klik A ditambah R besar ditambah R kecil, lalu kita enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya. Kita hilangkan pada ini, lalu klik kanan, lalu centang sel labelnya. Nah, lalu kita akan membuat garis ini menjadi garis titik-titik, lalu kita ubah colornya menjadi warna biru. Lalu stylenya kita ubah line thickness-nya menjadi 3, lalu line stylenya menjadi titik garis titik-titik potong. Kita coba harus mencari titik potong antara lingkaran dengan titik pusat di C dan di lingkaran di pusat titik A, dan dengan jari-jari R besar ditambah R kecil, yaitu dengan cara kita ke tools yang kedua, kemudian kita pilih intersect, kemudian kita klik lingkarannya dengan lingkaran di titik pusat A dan C ini. Nah, maka didapatlah titik potongnya, yaitu di titik D dan E. Lalu kita harus membuat garis sinar dari titik pusat A ke titik D dan titik
D ke titik F. Atau di titik potong dua lingkaran tadi, yaitu dengan cara kita pilih tool yang ketiga, yaitu pilih ray. Lalu kemudian kita pilih klik A, titik pusatnya, lalu ke D. Berarti kemudian dari titik pusat A ke K titik E. Setelah itu kita buat si garis ini menjadi garis putus-putus dengan caranya sama juga ya kayak tadi. Nah, dengan mengklik kanan, lalu colornya kita ubah menjadi warna biru, lalu stylenya kita ubah menjadi ketebalannya yaitu 3, dan line stylenya yaitu titik garis potong-potong. Nah, ini juga sama ya, klik kanan, lalu ubah colornya menjadi warna biru, lalu kita ubah stylenya di ketebalannya 3, dan line stylenya yaitu di titik garis potong-potong. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Potong antara garis sinar dengan lingkaran A yang tadi pertama, yaitu dengan jari-jari R besar dengan cara ke tools. Yang kedua, kemudian kita pilih pada intersect. Kemudian kita klik lingkaran yang ini karena kita akan mencari titik potong lingkaran yang ini. Nah, didapatlah titik F, di mana titik F merupakan titik antara garis sinar dengan lingkaran titik pusat dan jari-jarinya R besar. Kemudian kita juga cari titik potong dari garis sinar ini dengan ini. Nah, maka didapatlah titik potongnya yaitu G dan titik F. Sekarang kita harus membuat sebuah segmen dari titik potong antara lingkaran dengan titik pusat A, dan dengan jari-jari R besar ditambah R kecil. Yang ini dengan titik potong garis lingkaran dengan titik pusat C. Nah, berarti ini titik pusatnya C, lalu kita buat garis ke titik pusat lingkaran ke titik pusat B. Berarti dari sini ke sini dengan cara kita klik segmen, kemudian kita klik titiknya yaitu D ke B. Nah, begitupun titik potong yang ini, titik C ke titik B. Titik E ke titik B. Nah, begitupun untuk labelnya kita bisa hapus juga dengan klik kanan lalu show label. Lalu kita klik kanan lalu ke setting, lalu ubah colornya menjadi warna biru dan stylenya menjadi line thickness-nya menjadi 3 ketebalannya, lalu line stylenya menjadi titik garis potong-potong. Nah, ini juga sama ya, klik kanan atau setting, lalu pilih color, kita ubah ke warna biru, lalu stylenya ubah ketebalannya menjadi 3 dan line stylenya menjadi titik garis potong-potong, titik-titik garis potong. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis yang sejajar, di mana garis sejajar itu antara titik B dan titik D dengan yang ini nantinya. Nah, ini merupakan garis singgungnya. Nah, lalu dengan cara tools yang keempat, kemudian pilih parallel line. Kemudian kita klik, lalu kita pilih di titik G. Nah, maka didapatlah garis ini. Begitupun dengan garis ini kita tarik ke garis titik F. Terdapatlah dua garis ini, di mana garis ini merupakan garis singgung di dalam dua buah lingkaran. Sekarang kita cari titik potongnya antara lingkaran
dengan titik pusat B dan garis segmen yang barusan kita buat. Nah, dengan cara ke tools yang kedua, kita pilih pada intersect-nya. Kemudian kita klik garisnya di mana titik H ini merupakan titik potong antara lingkaran persekutuan dalam, yang ini juga sama didapat tadi ya, titik potongnya yaitu titik H daripada lingkaran dengan titik potong B ini. Sekarang kita buat jari-jarinya, yaitu kita gambarkan jari-jari titik pusat A ke titik potong antara persekutuan dan lingkaran ke titik G. Nah, begitupun A ke F itu merupakan jari-jari dari F dan lingkarannya titik pusat A, dan jari-jari R. Kemudian di sini juga kita sama gambar jari-jarinya, berarti dari titik B ke titik H dan titik B ke titik I. Dan B ke I ini merupakan jari-jari dari lingkaran dari titik pusat B. Dan jari-jari R ini, untuk membuat garisnya itu dengan cara kita ke tools yang ketiga, kemudian pilih segmen, kemudian klik berarti dari titik A ke B dan titik A ke R. Nah, begitulah dari titik B ke titik H dan B ke titik I. Untuk label sama kita hilangkan juga ya. Nah, setelah ini didapat ini, agar tidak terlalu pusing ya, si gambar ini bisa kita hapus karena sekarang tidak memerlukan lagi. Karena apa? Karena dari gambar tadi bantuan untuk menentukan titik potong. Nah, untuk menentukan si garis singgungnya ini, sekarang kita sudah tidak memerlukan lagi, karena nantilah sekarang kita akan menentukan panjang dari persekutuan dalam dari lingkaran ini dengan titik pusat A dan titik potong B. Berarti panjang dari titik G ke I. Nah, berarti kan si gambarnya ini sudah tidak diperlukan. Biar tidak terlalu penuh dan pusing juga, dengan cara klik lingkaran ini. Selanjutnya, objeknya ini pokoknya yang warna biru dan garis putus-putus bisa kita hilangkan saja di objeknya, dan titik-titiknya boleh sama dihilangkan biar tidak terlalu pusing. Nah, jadi gambarnya akan seperti ini ya. Juga bisa kita hapus ya dengan cara yang sama, yaitu dengan klik kanan lalu sol labelnya dicentangkan. Nah, itu pun juga sama ya. Sekarang kita harus menentukan si garis ini sampai ini dulu, tapi kita harus cek dulu nih apakah benar si garis singgungnya seperti ini, dimana dengan cara kita cek sudutnya apakah sudut ini 90 derajat atau tidak, karena kita tahu bahwa sudut dari garis singgung ini harus 90 derajat. Kita ceknya dengan cara pilih ke tools atau ke menu easel, kemudian kita cek di sudutnya. Cara di sudutnya, nantikan sudut ini harus 90 derajat, maka kita pilih dari titik A, B, dan I. Nah, benar kan? Sudutnya yaitu 90 derajat. Nah, lalu dari ini H ke F kemudian ke A, maka sudutnya akan sama ya, 90 derajat. Untuk sudut ini berarti dari H ke arah jarum jam tadi harus dari F ke H. Dari F ke H. Kemudian ke B. Kita tentukan juga sudut titik yang ini, yaitu dari B ke I lalu ke G, maka dapatlah sudut-sudutnya sudah benar 90 derajat. Dan sudah sesuai dengan syaratnya, tinggal gambar garis singgung ini udah benar gitu.
untuk sekarang kita akan mencari panjang persekutuan dari dalam dua lingkaran dengan jari-jari yang berbeda, yaitu dari titik G ke I garis singgungnya. Nah, kita akan mencari panjang ini, yaitu dengan cara ke tools yang ke-8, yaitu bagian angle. Lalu di sini ada distance of length. Kita pilih berarti dari titik G ke titik I. Maka didapatlah panjangnya G sama dengan 8,66. Nah, kemudian titik F ke titik H juga, FH sama dengan 8,66 satuan panjang. Nah, selanjutnya kita pilih teks, lalu kita klik di mana aja, bebas ya. Ini kita bisa lihat ya, yang nantinya yang bawah akan muncul di layar nanti. Nah, sekarang kita mau kasih tag, misalnya kita kasih tag sepanjang garis singgung X kuadrat ya. Kita kesini tulis X-nya berarti AB atau D, atau nanti di sana karena di slidernya AB, karena di sini kita akan membuat keterangan dari gambar, maka di sini kita tulis AB. Karena di sini kuadrat berarti 2. Kemudian kita bisa lihat udah sampai mana nih. Oh, udah sampai sini. Berarti di sini dikurangi kuadrat lagi ya. X-nya kita ganti dengan R besar ya, ditambah dengan R kecil, A-nya kuadrat. Nah, rumusnya tuh sampai sini. Lalu kita salin semuanya yang ini ya. Nah, lalu sama dengan lagi, lalu kita copy. Nah, untuk AB-nya tadi di slidernya yaitu D, ya berarti ke grafik ini kita ganti ke D kecil. Kemudian pada slider kita pakai D kecil. Kemudian untuk R besar ditambah R kecil. Nah, kemudian kita kasih sama dengan lalu R-nya R besar dan R-nya R kecil. Nah, kemudian kita kasih sama dengan, nah berarti sama dengan ini, berarti panjang garis singgung ya, itu sama dengan distance. Nah, boleh pilih distance FH atau distance GI. Nah, di sini saya akan pilih distance GI aja ya. Lalu kita klik distance GI. Nah, kita lihat sudah benar nih. 10 kuadrat dikurangi 3 ditambah 2 dikuadratkan sama dengan 8,66. Lalu kita klik OK. Nah, inilah keterangan dari gambar ini. Untuk memberi keterangan bahwa gambar ini merupakan untuk menentukan garis singgung seperti ini. Nah, mungkin sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton.